Tolong subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Simak video ini sampai selesai, kemudian mari kita berdiskusi di kolom komentar. Immanuel Ebenezer alias Noel, yang dulu itu pentolan Jokowi mania, yang tiap tampil di TV kayak robot partai, bela Jokowi mati-matian, tiba-tiba nongol di markasnya Habib Rizik di Petamburan. Dan bukan sekadar mampir, dia datang ke acara halal bihalal, duduk bareng, ngobrol santai, bahkan muji-muji Habib di depan para pengikut Laskar Pembela Islam. Loh, kok tumben? Biasanya nama Habib Rizik aja udah cukup bikin media rame-rame pasang judul bombastis, radikal, ancaman NKRI, ulama provokatif. Tapi hari itu, seorang Kristen, mantan ketua relawan Jokowi, justru datang langsung ke rumah yang katanya markas radikal itu. Keluar hidup-hidup plus senyum-senyum. Kedatangan Noel bukan untuk basa-basi politik. Dia datang dengan nada rendah hati. Tapi ucapannya justru jadi tamparan keras buat yang suka main stempel radikal ke siapapun yang beda suara. Saya ini pendukung Jokowi, katanya. Tapi inilah indahnya perbedaan. Kedengeran sederhana, tapi kita ngerti maknanya dalam banget. Ini bukan soal beda pandangan politik aja, ini soal keberanian buat keluar dari kotak fanatisme. Dan waktu dia bilang, kalau di Indonesia ada 3 Habib Rizik bisa revolusi negara ini, itu bukan sekadar candaan. Itu sindiran keras buat para elit yang selama ini sibuk jilat kekuasaan. Karena ya gitu, satu Habib aja udah cukup bikin sistem ini gemetaran. Satu tokoh yang nggak bisa dibeli, yang konsisten sama perjuangannya, yang nggak goyah walau dibui, dicaci, difitnah. Bayangin kalau ada 3 yang seperti itu. Tawa yang pecah setelah celetukan itu bukan karena lucu, tapi karena semua yang dengar mengerti. Ini bukan lagi politik basa-basi. Ini pengakuan jujur bahwa yang selama ini dianggap berbahaya justru punya integritas yang nggak dimiliki banyak pejabat sekarang. Noel bilang, dia udah lama pengen ketemu Habib, cuman momennya belum pas. Sekarang, di momen yang katanya kemenangan, dia justru nemuin berkah bukan di istana, bukan di ruang menteri, tapi di Petamburan. Di tempat yang selama ini dicap sebagai wilayah gelap oleh orang-orang yang sok bersih, tapi dalamnya busuk. Di momen itu, semua stigma runtuh. Narasi lama yang bilang Habib Rizik itu simbol kekacauan, FPI itu kelompok pemecah bangsa, semuanya mentah. Karena faktanya, si musuh negara bisa menyambut tamu beda agama, beda pandangan, beda sejarah politik tanpa nanya latar belakang. Hari itu, Noel nggak cuma datang ke rumah Habib Rizik. Dia masuk ke dalam ruang yang selama ini dikunci rapat buat mereka yang takut kebenaran. Dan dia keluar dengan mata terbuka, mungkin untuk pertama kalinya sejak dia sibuk main politik. Petamburan bukan kandang musuh, bukan tempat radikal, tapi bisa jadi tempat paling waras yang tersisa di tengah dunia politik yang makin gila ini. Hari itu, di tengah acara halal bihalal yang penuh senyum dan salam, Noel lempar bom yang enggak meledak di jalan, tapi meledak di kepala kita semua. Dia bilang, dulu orang bilang Petamburan itu tempatnya teroris, Habib Rizik ini radikal. Tapi sekarang saya di sini, saya Kristen, pendukung Jokowi, dan saya disambut dengan hangat. Sebagian orang yang dengar kalimat itu kayak dikasih tamparan di pipi kanan dan kiri, keras, tapi bikin sadar. Selama ini siapa sih yang nyebarin label-label serem ke umat Islam? Siapa yang getol banget bikin orang-orang takut kalau dengar kata Petamburan atau FPI? Yang dilihat di TV, yang dibaca di media, semua dibungkus narasi yang satu warna, menakutkan. Tapi yang nggak dikasih lihat adalah sisi manusiawinya, bahwa yang tinggal di sana bukan teroris, tapi manusia biasa, punya keluarga, punya keyakinan, dan punya suara yang selama ini dibungkam. Noel ngelanjutin dengan kalimat yang lebih pedas, ada narasi besar, narasi kotor yang mau hancurin umat Islam. Karena apa? Karena mayoritas umat Islam ini adalah pemilik saham utama republik ini. Itu bukan sekadar kalimat, itu kayak palu godam ke arah mereka yang selama ini nyaman di atas sambil mainin opini publik kayak boneka. Kalian paham maksud dia? Negara ini berdiri di atas pundak umat Islam.
Tapi anehnya, setiap kali umat bersuara lantang, langsung dicap ekstrem. Setiap kali ada tokoh Islam kritis, langsung dikriminalisasi. Bahkan kadang baru niat ngomong aja udah dikasih label anti negara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya ekstrem? Yang cuma mau bela agamanya dan ngingetin pemimpin supaya adil? Atau mereka yang punya semua alat buat ngebungkam dan gak segan-segan make semua itu demi jagain kursi empuknya? Noel ngaku sendiri, kehadirannya hari itu adalah bukti bahwa Habib Rizik dan para pengikutnya bukan seperti yang selama ini dibayangkan. Mereka bukan kelompok gila yang pengen gulingin negara, bukan juga pengacau yang doyan rusuh, tapi orang-orang yang punya konsistensi dalam perjuangan yang kalau mereka bilang enggak berarti enggak, bukan iya sekarang besok lupa. Dan yang paling penting, Noel bilang dia nggak merasa terancam, nggak takut, bahkan malah ngerasa adem. Artinya apa? Semua omong kosong soal radikalisme itu cuma cocok logi politis. Dibuat-buat, dibentuk, dijual ke masyarakat supaya umat Islam terlihat berbahaya. Padahal yang sebenarnya bahaya itu justru mereka yang ada di balik layar kekuasaan. Ini bukan soal agama doang, ini soal martabat. Soal bagaimana umat mayoritas justru dijadikan kambing hitam di rumahnya sendiri. Di saat umat mulai sadar kekuatannya, yang takut bukan rakyat kecil, tapi para elit yang selama ini hidup dari dusta. Dan di tengah semua itu, satu hal yang mulai jelas, musuh kita bukan perbedaan, tapi sistem yang suka adu domba demi keuntungan segelintir orang. Dan makin banyak orang kayak Noel yang berani buka mata dan ngomong jujur, makin dekat juga kita sama titik balik. Bagian paling menarik dari pertemuan Noel dengan Habib Rizik itu bukan sekadar peluk-pelukan atau kata-kata manis soal perbedaan itu indah. Yang bikin merinding itu justru ketika dua sosok beda latar, beda keyakinan, beda sejarah politik, bisa sama-sama sepakat bahwa musuh kita bukan satu sama lain. Musuh kita adalah kekuasaan busuk yang terus meracuni negeri ini. Habib Rizik sendiri bilang, kita boleh beda pandangan, nggak masalah. Tapi kita punya musuh yang sama. Oligarki busuk, koruptor-koruptor yang udah makan uang rakyat sampai negara ini keropos. Itu bukan sekadar kritik, tapi seruan perang moral terhadap sistem yang udah lama nginjek-injek keadilan. Korupsi itu bukan cuma soal duit, korupsi itu soal merampas harapan. Dan itu yang udah dilakukan para elit selama puluhan tahun. Mereka hidup mewah, anak-anaknya sekolah di luar negeri, makan di restoran bintang 5, sementara rakyat disuruh puasa, disuruh sabar, disuruh ikhlas nerima harga naik, nerima PHK, nerima janji-janji yang nggak pernah ditepati. Dan selama ini yang paling vokal ngelawan itu justru orang-orang kayak Habib Rizik yang walau udah dipenjara, difitnah, ditindas, tetap berdiri dengan kepala tegak. Nah, kenapa kekuasaan takut banget sama tokoh kayak gini? Karena mereka tahu, sekali umat bangkit dan nggak bisa dibohongi lagi, game over buat mereka. Noel sendiri bilang, dia kagum sama komitmen dan konsistensinya Habib. Itu yang bikin kekuasaan takut, katanya. Karena di zaman sekarang, orang yang konsisten itu langka banget. Kebanyakan politisi itu kayak bunglon, hari ini bela rakyat, besok bela proyek. Tapi Habib, dari dulu sampai sekarang suaranya tetap sama, lawan kezaliman, lawan kemunafikan. Pertemuan itu jadi simbol penting, bukan cuma soal toleransi, tapi soal persatuan. Karena faktanya, perpecahan yang ada sekarang ini kebanyakan bukan karena rakyatnya beda pendapat, tapi karena dipecah secara sistematis. Rakyat dikasih musuh bayangan, radikal, khilafah, anti Pancasila, buat nutupin musuh yang nyata, yaitu mereka yang nguras uang rakyat sambil pasang senyum di depan kamera. Habib bilang, negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Dan itu bukan omong kosong nasionalisme gaya panggung. Itu seruan dari orang yang udah ngeliat langsung gimana negara ini nyaris tumbang karena keserakahan segelintir elit. Karena kalau rakyat terus dibikin saling curiga, saling hujat, saling benci, yang ketawa bukan rakyat, tapi para koruptor yang makin bebas ngacak-acak negeri ini. Jadi, jangan gampang percaya sama narasi media. Jangan gampang stempel orang radikal cuman karena beda suara. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa,
Yang bikin negeri ini hancur bukan umat, tapi kekuasaan yang terus main drama sambil nguras harta rakyat. Kita boleh beda pilihan, beda agama, beda cara pikir, tapi selama Anda muak dengan ketidakadilan, Anda bagian dari perlawanan.